Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari kelas TT 4609 akan mendemonstrasikan tugas besar jaringan komunikasi data dengan tugas perancangan jaringan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan rekan tim saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Aliza Nurmutami Zahra dengan NIM 1101223083. Kemudian ada saudara Duani Maifara Razendra dengan NIM 1101223235. Selanjutnya ada saudara Safira Arahma dengan NIM 1101223392. Selanjutnya, sekarang kita akan masuk ke dalam demonstrasi dari sebuah studi kasus yang ada. Di sini soalnya sebuah perusahaan memiliki 3 buah gedung. Perusahaan ini terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda, di mana kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Gedung 1 terdiri dari 1 router dan 5 switch dengan asumsi 1 switch memiliki maksimal 32 ports internet, di mana memiliki 3 divisi, yaitu divisi A terdiri dari 17 PC host, divisi B terdiri dari 51 PC host, divisi C terdiri dari 58 PC host, dan gedung 2 itu terdiri dari 1 router dan 2 switch dengan asumsi 1 switch memiliki maksimal 32 ports internet. Memiliki 1 divisi, yaitu divisi D yang terdiri dari 40 PC host. Selanjutnya ada gedung 3 yang terdiri dari 1 router dan 1 PC server yang memiliki HTTP dan DNS server. Nah, di sini di gedung 3 ini semua divisi dapat mengakses halaman website perusahaan yang memiliki alamat domain ini gacor1010.com di gedung 3. Oke, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menentukan perhitungan dari AP4 dan subnetting. Di sini kita akan menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Max. Jadi apa sih VLSM itu? Jadi VLSM itu adalah teknik dalam subnetting yang memungkinkan jaringan IP untuk menggunakan lebih dari 1 subnet max dalam satu jaringan yang sama. Baik, di sini saya akan mencontohkan untuk menghitung VLSM. Baik, di sini saya akan melakukan demonstrasi untuk menghitung AP4 dan subnetting menggunakan metode VLSM. Di soal tadi, diketahui bahwa gedung 1 di divisi A memiliki 17 PC host, divisi B memiliki 51 PC host, divisi C memiliki 58 PC host, dan di gedung 2, divisi D memiliki 40 PC host, dan gedung 3 itu memiliki HTTP dan DNS server yang harus kehubung ke web server. Oke, bagaimana kita menggunakan metode VLSM? Di sini yang harus dilakukan pertama yaitu melakukan pengurutan, yaitu pengurutan pada host yang terbanyak. Jadi host yang terbanyak itu akan dihitung terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini ada rumus 2N di mana 32, di mana AP4 itu memiliki jumlah bit 32 bit, nanti akan dikurangkan dengan hasil dari N pangkat 2N pangkat di sini. Selanjutnya, yang akan dicari dari metode VLSM itu ada NA atau Network Address. Selanjutnya ada BA, Broadcast Address. Nanti rumusnya itu BA dikurang min 1. Untuk RNA atau range dari network address sendiri itu rumusnya NA ditambah 1 ini sampai BA dikurang 1. Nah, di sini saya tidak akan mencontohkan semua perhitungan dari semua PC yang ada, tapi saya akan mencontohkan 2 saja, 2 divisi dengan host paling banyak. Yang pertama, host yang paling banyak itu adalah divisi C, yaitu dengan jumlah total host 58 host. Di sini
58 host itu akan masuk ke dalam slash 2026. Di slash 26. Kenapa slash 26? Karena slash 26 itu memiliki kuota sekitar slash 26 itu memiliki kuota sebanyak 62 host, di mana 58 host ini akan muat di slash 26 yang memiliki jumlah 62 host. Dengan begitu di sini 32 dikurang 26, ini hasilnya 32 dikurang 26 itu adalah 6. Di sini berarti 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, di sini teman-teman, di sini kita bisa menulis plus 64. Untuk NA-nya, NA itu akan dimulai dari 0. Di sini kita menggunakan 192, 168, 1.0. Untuk rumus BA, broadcast address itu tadi BA dikurang min 1. Nah, di sini ininya adalah 64, maka di sini jadi 64 dikurang 1. Jadi di sini adalah 192, 168, titik 1, titik 163. Tuh. Untuk range-nya itu untuk RNA atau range network address-nya itu adalah NA plus 1 sampai BA min 1. Maksudnya di sini nilai dari NA-nya sendiri ada 192, 168, 1.0. Di sini adalah NA plus 1, maka 192, 168, titik 1, 0 tambah 1, 1. Sampai di sini BA-nya itu adalah 192, 168, titik 1. Di sini nilai dari BA-nya 163. 163 dikurang 1 jadi 162. Maka range address-nya itu dari 192, 168, 1.1 sampai 192.168.1.162 gitu. Ini adalah IP yang akan bisa dipakai di divisi C. Selanjutnya divisi B yang memiliki 51 host. Di sini 51 host ini masuk ke dalam slash 26. Karena slash 26 itu dia muat untuk 62 host. Maka di sini sama 32 dikurang 26, maka hasilnya 6. Di sini 2 pangkat N-nya berarti 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, di sini bagaimana cara menulisnya? Untuk NA-nya sendiri itu adalah NA yang ada di sini. Maka di sini adalah untuk NA-nya 192, 168, 1.64. Untuk BA-nya, BA itu adalah BA dikurang min 1. Maka untuk BA-nya itu 192, 168, 1.127. Oke. Kenapa titik 127 di sini bisa dilihat? Di sini kan tadi 64 ya. Terus di sini juga ditambah 64. Berarti 64 ditambah 64 itu 8. Jadi 128. Maka tadi itu BA itu 128 dikurang 1. Maka BA-nya 192.168.1.127. Untuk range address-nya itu adalah rumusnya NA plus 1 sampai BA min 1. NA-nya tadi itu adalah 64. Maka di sini 192, 168, titik 1, 65 sampai BA-nya BA min 1. Maka 192, 168, 1.126. Baik, di sini adalah hasil dari keseluruhan perhitungan
AP4 dan subnetting yang telah dilakukan menggunakan metode VLSM. Tadi yang sudah saya contohkan di awal bahwa hasilnya itu sudah sesuai dengan yang ada di tabel ini. Dengan begitu, kita bisa lanjut untuk melakukan desain topologi jaringan di Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, kita akan masuk dalam mendesain topologi jaringan. Dari soal yang telah dijelaskan, bahwa kemungkinan topologi yang dapat dibuat adalah topologi hybrid, di mana dia itu tersusun dari topologi bus dan topologi star. Nah, topologi bus itu apa? Topologi bus itu adalah jenis topologi jaringan, di mana semua perangkat terhubung ke satu kabel utama yang berfungsi sebagai tulang punggung jaringannya. Jadi setiap perangkat pada jaringan itu dapat berkomunikasi dengan perangkat melalui kabel ini. Nah, salah satu contoh dari topologi bus itu ada di divisi A, B, C. Nah, itu adalah contoh implementasi dari topologi bus. Selanjutnya, itu topologi star. Nah, apa itu topologi star? Topologi star itu adalah jenis topologi jaringan, di mana semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, hub atau switch. Nah, jadi setiap perangkat ini tuh akan memiliki koneksi langsung ke perangkat pusat. Di sini ada contoh dari topologi star. Bisa dilihat kursornya. Ini adalah contoh dari implementasi topologi star. Perkenalkan, saya Doni Mayfar Ratenza dengan NIM 1101232235. Di sini saya akan menjelaskan terkait konfigurasi IP dari perancangan jaringan yang telah dibuat. Sebelumnya kita dapat melihat tabel VLSM tabel. Di sini terdapat divisi C urutan paling pertama yang mana hostnya paling banyak. Kemudian kita ingin melakukan konfigurasi IP-nya dengan cara melihat router dan divisi C. Divisi C ini terhubung dengan router melalui interface fast internet 0/0, yang mana kita dapat melihatnya pada tabel ARP, yaitu dengan IP 192.168.10.1 dengan network address 192.168.10.0. Kita dapat melakukan konfigurasi dengan cara melakukan klik pada router tersebut, kemudian config, kemudian interface fast internet 0/0, kemudian masukkan IP address-nya dan MAC address-nya. Atau kita dapat melakukan dengan cara CLI atau masukkan perintah-perintah. Setelah melakukan konfigurasi pada interface fast internet 0/0, kita dapat melakukan konfigurasi pada fast internet pada interface Ethernet 0/1/0 untuk divisi B, dan fast internet 0/1 untuk divisi A, dan Ethernet 0/3/0 untuk router server. Setelah melakukan konfigurasi IP pada router ini, lakukan juga konfigurasi pada router lainnya, yaitu seperti router server sama router gedung 2. Konfigurasi router ini digunakan untuk melakukan agar device-device yang berada di router tersebut saling terhubung atau memungkinkan antar device untuk saling berhubungan dalam satu router. Jika ingin komputer beda router dapat saling terhubung, dapat dilakukan dengan cara konfigurasi IP route. Konfigurasi IP route ini dapat dilakukan dengan cara melakukan setting config, kemudian routing static. Jadi network ini adalah network tujuan yang ingin dihubungi. Misal kita ingin melakukan koneksi dengan server, yaitu yang memiliki network
8880. Kemudian max-nya masukkan. Kemudian next hop ini adalah router terdekat yang sejalan dengan tujuan. Jika dari gedung 1, berarti router terdekatnya adalah router server. Router server ini yang terhubung dengan gedung 1 adalah interface fast internet 0/0. Berarti yang kita masukkan adalah IP dari fast internet 0/0, yang mana yang memiliki IP 10.10.10.2. Kemudian ditambahkan. Jika ingin melakukan konfigurasi agar terhubung pada divisi D yang berada di gedung 2, kita dapat memasukkan network address dari divisi D, yaitu 192.168.10.128. Dengan MAC address (192). Kemudian yang subnya, karena untuk pergi ke divisi D itu melewati server yang sama, yaitu server untuk pergi ke divisi D itu melalui router server yang sama, yaitu pada interface fast internet 0/0, maka next hop yang kita masukkan adalah sama 10.10.10.2. Ini tambahkan. Lakukan konfigurasi IP routing ini setiap router agar semua komputer pada jaringan dapat saling terhubung. Setelah melakukan konfigurasi IP pada router, kita dapat melakukan konfigurasi pada setiap PC-nya, yaitu dengan cara melakukan pergi ke desktop, kemudian IP configuration. Karena IP router pada divisi C ini adalah 10.10.10.01, maka gateway yang di sini adalah IP router tersebut. Kemudian untuk IP host pertama atau IP PC pertama diawali dengan yang kedua. Kemudian untuk yang terakhir diakhiri dengan 62. Untuk jumlahnya masukkan, kemudian masukkan juga DNS server, yaitu IP dari server yang berfungsi untuk agar kita dapat mengakses domain pada web server. Lakukan konfigurasi di setiap PC yang ada. Setelah itu kita dapat melakukan konfigurasi pada server. Konfigurasi IP-nya sama, yaitu masukkan IP server, kemudian subnet, kemudian gateway atau IP dari router yang tersambung pada server, kemudian DNS server, yaitu IP server itu sendiri. Kemudian kita dapat melakukan konfigurasi DNS. Yang pertama kita dapat konfigurasi HTTP-nya terlebih dahulu atau file HTTP-nya, kemudian kita atur DNS servernya. Kita masukkan DNS yang kita inginkan, misalkan dengan IP address. Jadi kita dapat mengetik nama ini atau domain ini pada web browser yang dapat menggantikan IP address. Jadi tanpa kita menghafalkan IP address ini, kita dapat mengetikkan nama dari domain ini. Kita dapat menuju ke server, ke web yang ada di server. Kemudian kita add. Setelah melakukan semua konfigurasi pada jaringan, kita dapat melakukan pengecekan dengan melakukan ping.
pertama kita ping terlebih dahulu ke gateway dari divisi C ini sendiri. Dapat kita lihat ternyata berhasil. Kemudian ping ke device sebelahnya, yaitu yang masih dalam satu gateway. Berhasil juga. Kemudian kita coba untuk pergi ke device lain yang berada di divisi lain, misalkan divisi B yang memiliki IP akhir 66. Berhasil juga. Kemudian kita coba ke divisi A. Kemudian divisi D. Untuk awal-awal pasti biasanya akan request timeout terlebih dahulu. Kemudian kita coba lagi, ternyata berhasil. Kemudian kita dapat melakukan ping ke server. Dan berhasil juga. Setelah itu kita dapat melakukan ping ke DNS, yaitu IP server tersebut, atau juga ke domainnya secara langsung, yaitu dan terhubung dengan baik. Selanjutnya kita dapat melakukan pengecekan melalui web browser. Kita mengecek web server tersebut dapat diakses atau tidak. Yang pertama, kita dapat masukkan IP dari web server tersebut yang telah kita setting. Ternyata berhasil terbuka. Kemudian kita coba untuk langsung ke domainnya. Dan berhasil juga. Jadi dapat kita buktikan bahwa konfigurasi rancangan network ini sepenuhnya berhasil, semuanya terhubung dengan baik. Kemudian untuk implementasi pada dunia nyata, untuk skala kecilnya kita dapat melihat pada WiFi voucher, yang mana ada suatu pengelola administrator yang mendapatkan yang menyewa ISP, kemudian disebarkan lagi. Nah, jaringan itu kita dapat menggunakan topologi jaringan ini. Tapi dalam melakukan hal tersebut kita harus melakukan izin terlebih dahulu agar tidak melanggar peraturan yang ada. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Rahma dengan NIM 1101223339 dari kelas TT 4609. Di sini saya akan menjelaskan checklist penilaian nomor 5 dan 6, yaitu demo dan penjelasan MAC address tabel di switch, kemudian demo dan penjelasan routing table di router. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan di sini itu
ada ARP table. Jadi ARP table itu adalah Address Resolution Protocol Table pada router, yaitu tabel yang menyimpan pemetaan antara alamat IP dan alamat MAC di jaringan lokal. Fungsi dari ARP table sendiri digunakan untuk mengasosiasikan alamat IP dengan alamat MAC yang sesuai. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara untuk membuka ARP table di Cisco. Jadi kita bisa klik di sini terlebih dahulu, yaitu inspect, kemudian klik di salah satu router, misal yang di sebelah sini ya. Nah, ini diklik yang ARP table. Nah, kemudian di sini itu terdapat informasi ya. Ini kita besarin dulu. Nah, di sini di ARP table itu kita memiliki informasi yang pertama, yaitu IP address di sini yang sebelah paling kiri. Kemudian terdapat hardware address di yang tengah, kemudian yang di paling kanan terdapat interface. Nah, untuk kita ingin mengecek ya. Jadi di sini itu yang terdapat IP 192.168.10.2 dengan hardware address atau MAC address-nya itu ada 0030 F298 23B7. Nah, kita di sini bisa mengecek apakah si pemilik IP ini dan MAC ini tuh terhubung dengan si router yang di sini. Nih, di sini kita bisa hover sini. Nah, ini kan benar ya, itu terdapat yang fast ethernet 0 IP address 192.168.10.2/26 dengan MAC address-nya 0030 F298 23B7. Itu berarti si router yang di sini itu terhubung kepada switch yang di sini. Nah, ini tuh kenapa dia bisa terlihat ini, karena sudah melakukan ping sebelumnya ya. Jadi harus dilakukan ping dulu sebelum kita membuka ARP table, dan nanti kita juga akan membuka MAC address table. Nah, untuk yang kedua saya akan menjelaskan mengenai routing table. Adalah struktur data yang digunakan oleh router untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket data ke tujuan mereka di jaringan. Jadi routing table itu kita bisa mengecek dari, kita akan inspect lagi ke salah satu router. Di sini ada routing table. Kemudian di sini terdapat informasi yang pertama, yaitu type, kemudian network yang dia itu di mana dia terhubung, kemudian ada port, next hop IP, dan metric. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan mengenai next hop IP ya. Misal kan kita tadi ngeklik si router yang di sebelah sini ya. Nah, di sini tuh terdapat network 8.8.8.0/30 itu ada di jalur yang sebelah sini. Nah, bagaimana dia itu ada next hop IP. Jadi next hop IP itu bagaimana dia ke sini itu melewati jalur yang mana gitu. Jadi kita bisa cek yang di sini. Bentar. Nih, kita bisa lihat di situ terdapat yang awal yang fast ethernet 0/0 itu IP address-nya 10.10.10.2. Jadi si router ini jika ingin berkomunikasi ke sini, dia itu melewati hub yang di sebelah sini gitu. Tuh. Nah, untuk routing protokol sendiri yang umum dipakai itu yang pertama RIP, kemudian OSPF atau Open Shortest Path First, kemudian ada EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, dan BGP atau Border Gateway Protocol. Kemudian yang ketiga di sini saya akan menjelaskan mengenai MAC address table. Itu pada switch adalah tabel yang menyimpan pemetaan antara alamat MAC dari perangkat yang terhubung ke switch dan port fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat tersebut. Nah, tabel ini tuh kita bisa lihat itu meneruskan frame Ethernet dengan efisien ke port yang benar, memastikan komunikasi yang cepat dan tepat antara perangkat dalam jaringan lokal. Jadi di sini kita bisa melihat MAC address dari inspect salah satu switch-nya, misal yang di sebelah sini ya nih. Kita buka yang MAC table. Kemudian di sini kita bisa melihat itu yang fast Ethernet 0/1 ke MAC address yang ini, kemudian fast Ethernet 0/2 itu ke MAC address yang ini. Yang di bawah sini yang fast Ethernet 0/2 itu yang belakangnya 3501, yaitu ke sini. Nih, yang paling atas itu kan terdapat fast Ethernet 0/1
RF3D 3501 megatrace-nya. Jadi si switch ini itu terhubung dengan switch ini gitu maksudnya. Jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan untuk proses dari layer 4 atau transport layer ke layer 7, yaitu application layer. Nah, kita kan sudah mengetahui ya, jika layer 4 itu adalah transport layer, layer 5 adalah session layer, layer ke-6 adalah presentation layer, dan yang ke-7 yaitu application layer. Nah, di sini saya akan melakukan contoh bagaimana kita itu mengetahui jika di dalam sini itu terdapat proses dari layer transport tersebut hingga ke layer application. Jadi yang pertama kita itu buka di simulation, kita taruh sini, terus kita play ini ya. Terus di sebelah paling kanan itu kita bisa melihat type-nya di sini ya, ini STP. Nah kemudian ini kan jalan nih, kita bisa pause dulu. Kemudian kita bisa buka di salah satu PC, misal PC yang ini ya, kita klik. Kemudian kita bisa buka di web browser. Nah, terus kita di sini bisa play lagi. Nah, tadi hilang. Nah, ini di sini kita bakalan membuka URL yang telah kita masukkan, yaitu di gacor1010.com atau ke server 8.8.8.2. Terus kita klik yang go. Nah, di sini menggunakan komunikasi dengan protokol TCP, Transmission Control Protocol. Itu merupakan komunikasi yang dimana dia itu menggunakan layer 4. Nah, di sini terdapat komunikasi HTTP yang dia itu di layer 7. Nah, kita akan membuka contoh di image page. Kita klik dan kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini tuh kita bisa melihat ada image of Cisco logo di sini. Itu dia berarti telah menggunakan layer 6 atau presentation layer. Nah, untuk layer 5 sendiri atau session layer itu prosesnya berada di ketika dia itu proses membuka web server, kemudian membuka di salah satu webnya itu. Nah, itu layer 5 sudah terdapat di situ, jadi tidak bisa diperlihatkan secara langsung atau didemokan secara langsung. Nah, kita pause dulu. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini.